kabarnya hari ini? Luar biasa, sehat selalu, yes, yes, yes. Minggu ini kita bertemu lagi dengan Kak Ines Dan Kak Dana dalam sekolah minggu online HKBP Taman Wisma Asri. Kak Dana, minggu ini temanya apa sih? Tuhan mengasihiku dan ciptaan lainnya. Wow, pasti menyenangkan sekali sekolah minggu-minggu ini. Tapi sebelum kita masuk dalam ibadah, kita berdoa terlebih dahulu, minta Tuhan agar memimpin hati kita, agar sungguh-sungguh sekolah minggunya, Kak Dana. Betul banget tuh Kak Ines. Adik-adik yang di rumah, yuk lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, ikutin doanya Kak Ines ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhir agar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, Kak, tema kita minggu ini kan Tuhan mengasihiku dan ciptaan lainnya. Berarti Tuhan sayang banget sama kita ya, Kak. Wah, sayang banget Kak Ines. Berarti kita harus sukacita dong, Kak. Betul, kita harus berbahagia, kita harus happy. Nah, untuk memuji Tuhan, kita harus penuh sukacita seperti lagu yang akan kita nyanyikan sesaat lagi. Yap, kita menyanyi apa nih Kak Ines? Judulnya Happy Ya Ya Ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ketika ayat istimewa kita minggu ini terambil dari mana ya? Dari Kejadian 6 ayat 20 Kak Ines. Oh, ayo adik-adik kita sebutkan ayat istimewa kita sambil berdiri dan menggunakan gerakan ya. Gerakannya ikuti Kak Ines dan Kak Tika. 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung, dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Sekali lagi yuk Kak Tika. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 20. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu
Demikianlah ayat istimewa kita minggu ini. Wah, ayat istimewanya bagus banget ya Kak Ines. Betul banget Kak Dana. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini itu adalah ciptaan Tuhan. Dan dikasihi juga loh sama Tuhan semuanya. Betul sekali. Berarti kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita Kak Dana. Betul banget. Kita mau nyanyi lagi ya? Betul, kita akan bernyanyi lagu Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, karena kasih-Nya berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hari pertama, Allah menciptakan langit dan bumi dan membagi menjadi dua, terang dan gelap. Terang diberi nama siang hari dan gelap diberi nama malam hari. Itulah hari pertama. Pada mulanya gelap semuanya, sunyi senyaplah samudera. Allah bersabda, terang bercahaya. Hari pertama di dunia. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atas dan yang di bawah. Dan cakrawala itu diberi nama langit. Itulah hari kedua. Pada mulanya belum ada langit, atas dan bawah tercampurlah. Allah bersabda, bentangan pun jadi. Hari kedua di dunia. Hari ketiga, Allah menciptakan daratan dan lautan. Daratan adalah tanah yang kering dan lautan adalah sekumpulan air. Itulah hari ketiga. Pada mulanya belum ada tanah yang menumbuhkan tanamannya. Allah bersabda, terciptalah darat. Hari ketiga di dunia. Hari keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang untuk cakrawala, yaitu matahari, bulan, bintang, dan benda-benda penerang lainnya.
matahari untuk menerangi siang hari, bulan dan bintang untuk menerangi malam hari. Itulah hari keempat. Pada mulanya belum ada surya, bulan dan bintang dan masanya. Allah bersabda membuat semua hari keempat di dunia. Hari kelima, Allah menciptakan binatang-binatang yang ada di darat dan yang ada di laut. Itulah hari kelima. Pada mulanya belum ada ikan, burung bersayap belum pernah. Allah bersabda segala tercipta hari kelima di dunia. Hari keenam, Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, untuk beranak cucu dan bertambah banyak dan melindungi ciptaan Allah lainnya. Itulah hari keenam. Pada mulanya belum ada hewan yang menemani manusia. Allah bersabda menjadikan insan hari keenam di dunia. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Pada mulanya semua terjadi, langit dan bumi dan isinya. Allah pencipta telah memberkati hari ketujuh di dunia. Oke adik-adik, sekarang tibalah waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, Katika. Nah, ayat firman Tuhan kita terambil dari mana ya? Dari Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Silakan dipersiapkan ya adik-adik Alkitabnya. Tapi sebelum itu, kita akan bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 186, Kasih Tuhanku Sungguh Besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar. Untuk manusia Ia beri kasih yang suci dan abadi. Shalom adik-adik kami, sekarang kita tiba ke khotbah atau pendengaran akan firman Tuhan. Halo, udah siap ya? Semua mempersiapkan Alkitabnya supaya nanti ketika Inang membacakan firman Tuhan, anak-anak juga ikut membacakannya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tenangkan hati dan pikiran, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami masih Engkau perkenankan untuk memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah kami.
Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami firman Tuhan. Dan berkatilah tempat dan waktu hari ini Tuhan, supaya benar-benar menjadi tempat, waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari Minggu ini ditetapkan dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Inang akan membaca ya, adik-adik kami ikut juga membaca Alkitabnya, kita membacanya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang manis-manis, yang ganteng, yang cantik-cantik, tentu kalian sudah pernah mendengar bahkan mengetahui kisah tentang Nuh. Siapakah Nuh? Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, sehingga dikasihi oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan menjadi alat keselamatan dunia dengan peristiwa adanya air bah. Bagaimanakah Tuhan mengasihi Nuh karena kebenarannya di hadapan Tuhan? Yaitu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat suatu bahtera, dan Tuhan menyuruh Nuh, keluarganya, dan segala jenis makhluk hidup yang ada di udara, yang ada di darat, bahkan yang ada di laut untuk dimasukkan ke dalam bahtera itu, supaya nantinya setelah air bah surut bisa menjadi kesinambungan kehidupan atas segala makhluk hidup yang lain yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, adik-adik kami, yang menjadi khotbah bagi kita, ternyata Tuhan begitu mengasihi umat manusia dan juga ciptaannya yang lain. Sesuai dengan topik minggu kita hari ini, Tuhan mengasihiku dan ciptaan lainnya. Mengapa? Setelah peristiwa air bah itu, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh dan juga keluarganya sebagai bukti kasihnya kepada semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, bahwa air bah tidak akan pernah terjadi lagi. Air bah tidak akan pernah dibuat oleh Tuhan lagi untuk memusnahkan bumi, untuk memusnahkan segala yang ada. Dan sebagai tanda perjanjian itu, Tuhan membuat busur di langit. Apakah itu busur? Itu yang kita kenal dengan pelangi. Tahukah adik-adik? Ingatkah lagu Pelangi? Pelangi itu mengingatkan kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan tentang kehidupan kita, bahkan seluruh ciptaannya yang lain.
Ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu Pelangi-Pelangi. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada juga ikut ya menyanyikannya ya. Kita menyanyikannya. 1, 2, 3 ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah itu Tuhan mengatakan kalau Tuhan melihat pelangi itu, maka Tuhan akan mengingat perjanjiannya bahwa air bah tidak akan pernah muncul lagi di muka bumi ini untuk memusnahkan segala yang ada. Memang pernah terjadi tsunami, tetapi itu belum air bah, karena air bah memusnahkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Tsunami masih di beberapa tempat yang ada di Indonesia atau di dunia ini. Nah adik-adik kami, apa yang mau dikatakan? Pelangi itu sebagai bukti kasih Tuhan kepada ciptaannya. Siapakah ciptaannya? Aku, kamu, kita semua. Siapakah ciptaan yang lain? Yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, segala jenis binatang yang dimasukkan oleh Nuh ke dalam bahtera sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah yang hidup sekarang di dunia ini. Itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita pelihara. Jadi Tuhan mencintai kita, mengasihi kita, dan juga ciptaannya yang lain. Oleh karena itu adik-adik kami, kita patut bersyukur karena Tuhan mengasihi kita. Sesungguhnya karena dosa-dosa kita, karena dosa manusia, kita sudah layak dimusnahkan dari muka bumi. Tetapi karena kasih Tuhan lebih besar daripada murkanya, sehingga kita masih diperbolehkan hidup di dunia ini. Oleh karena itu, menyambut kasih Tuhan, marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Tentu tidak cukup dengan saya bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih Tuhan. Tidak boleh hanya seperti itu. Bersyukur kepada Tuhan, mari pelihara, jaga ciptaan Tuhan. Jaga kesehatanmu sendiri, jangan hanya karena main game jadi kamu begadang, mengurangi kesehatanmu. Jaga kesehatan yang lain-lain, jangan menjadi pemicu kesusahan bagi orang lain, bagi temanmu, bagi keluarga, bagi orang tua. Dan juga pelihara tanaman, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarmu. Dan jangan pernah lupa bahwa semua itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingat, kalau Tuhan mengasihi kita, itu adalah tanggung jawab kita untuk mengasihi Tuhan juga, dan juga mengasihi sesama kita, dan juga ciptaan Tuhan yang lain. Janji ya adik-adik, tidak boleh saling menyusahkan. Bukan hanya menyusahkan manusia, tetapi menyusahkan ciptaan Tuhan yang lain juga tidak boleh. Tetapi kasihilah Tuhan, kasihi diri sendiri, kasihi sesama ciptaan Tuhan yang lain sebagai rasa syukur dan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan anak-anak-Mu sekolah minggu untuk mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi kami dan juga ciptaan yang lain. Oleh karena itu, kami patut bersyukur kepada Tuhan dengan mengasihi diri kami, mengasihi ciptaan yang lain, dan menjaga segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan dari kami ketamakan, keegoisan, dan kesombongan. Tetapi biarlah kerendahan hati karena rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kami, boleh kami miliki untuk terus memuliakan nama Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Inang Pendeta. Ketika isi firman Tuhannya apa sih kira-kira?
Isi firman Tuhannya tentang kesetiaan Nabi Nuh, Kak Ines. Oh, jadi karena Nabi Nuh itu setia sama Tuhan, jadi Nabi Nuh diselamatkan ya Kak? Diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari musibah air bah adik-adik. Oh, berarti adik-adik kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan Nabi Nuh, makanya sampai hari ini kita masih diselamatkan karena Allah membuat perjanjian dengan Nabi Nuh, yaitu busur Allah. Kak Ines tahu nggak busur Allah apa? Apa ya itu Kak Tika? Itu loh yang suka kita lihat abis hujan, pelangi. Oh, pelangi. Tadi juga kita sudah nyanyi sama-sama ya sama Inang Pendeta. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik ya Kak Tika. Betul banget Kak Ines. Sambil bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, Hari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita sekarang aktivitas. Bertemu lagi dengan Kak Mega. Aktivitas minggu ini yaitu kita buat buku perjanjian seperti yang ada di depan ini, ya. Alat-alat dan bahan yang akan kita perlukan yaitu, adik-adik bisa lihat di sini ada kertas karton. Kalau tidak ada kertas karton, adik-adik juga boleh bisa ada origami, terus lalu kertas putih, ada spidol, gunting, lem, dan
pensil warna, apapun. Ini salah satu, pilih pensil warna atau spidol, terserah adik-adik yang ada di rumah ya. Nah, sekarang caranya adalah pertama yang harus kita buat yaitu adik-adik ambil kertas putihnya, dan di sini Kak Mega pakainya kertas karton ya. Kalau adik-adik punya origami nggak apa-apa. Kita samakan dulu ukur karton putih dengan kertas karton dengan kertas putihnya. Kita gunting ya. Kalau untuk adik-adik TK dan PG tidak bisa gunting, boleh bantuan orang tua, mama papanya ya. Kita gunting sesuai dengan kertas kartonnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik kita lipat dua dulu ya. Lipat dua seperti ini. Nah, setelah itu adik-adik taruh kertas kartonnya, kita pakai kerjakan yang kertas putihnya dulu. Kita gunting tengahnya, tapi tidak semuanya ya, setengahnya saja. Nih seperti ini adik-adik. Nih satu dan satunya lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita buka, jangan sampai robek ya, pelan-pelan aja bukanya. Kita masukkan ke dalam. Nah, sampai ya membentuk seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Kita buka, lalu kita tulis. Karena tema kita pada saat ini adalah tentang kasih Tuhan kepada cintaan yang lainnya, adik-adik di sini tulis karena adik-adik harus berjanji untuk mengasihi ciptaan Tuhan. Kita tulis gunakan spidol. Adik-adik kalau nggak punya spidol, pulpen juga boleh, atau pensil warna. Kita tulis, aku berjanji akan mengasihi. Tulis ya. Aku berjanji akan, ya nggak sama, nggak apa-apa ya. Mungkin adik-adik di rumah lebih bagus tulisannya dari Kak Mega. Mengasihi apa adik-adik? Ciptaan Tuhan yang lainnya. Terus ada tanaman, ada mama papa, ada hewan, binatang, terserah. Sekarang Kak Mega mau gambar tumbuh-tumbuhan dulu ya. Kita buat di sini. Kita buat pohon. Nih, pohon. Daunnya warna apa adik-adik? Warna hijau. Kami ambil warna hijau. Nah, lalu apa lagi? Ada rumput-rumputnya. Adik-adik terserah ya. Mungkin adik-adik mau mengasihi orang tua saja, tinggal tulis ada rumput-rumputnya. Ini dia gambarnya. Ya. Setelah itu adik-adik terakhir, tadi kartonnya mana atau kertas origaminya? Nih, kita tempel di sini. Ya. Kita tempel pakai apa? Gunakan lem. Cara ngelemnya, adik-adik setengah dulu ya. Jadi ininya tidak boleh ikut ke lem, nanti dia nggak bisa. Nah. Caranya ini dilipat. Sisi yang ini dulu kita lem ya. Dilem. Adik-adik PGTK boleh bantu mama papa ya. Kerja sama antara adik-adik dan mama papa di rumah. Lem ini satu. Satu lagi yang sebelah sini. Pinggir-pinggirnya aja. Baru kita lem.
jadi. Setelah jadi seperti ini, adik-adik jangan lupa di depannya adik-adik tulis judul bukunya. Buku Perjanjian, tulis nama adik-adik ya. Karena ini buku perjanjian Kak Mega, jadi tulisnya buku perjanjian Kak Mega. Begitu adik-adik, sudah bisa ya? Nah, kalau sudah dibikin adik-adik, jangan lupa adik-adik kirimkan fotonya ke kakak guru sekolah minggu yang ada nomornya di bawah ini ya. Nah, terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan, dadah. Selamat hari Minggu adik-adik kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dah.